Terkadang ada hal-hal yang lebih berharga dibandingkan uang. Salah satunya kasih sayang, keluarga, dan persahabatan yang tidak bisa dinilai dengan material. Ya, kali ini guys, gue ada sebuah cerita menarik tentang pesugihan nih. Dimana ada sebuah keluarga yang tega menumbalkan anaknya sendiri. Cerita ini dapat sama salah satu kontributor gue yang ada di Jawa Timur. Jadi dia kayak lagi baca medsos gitu, terus dia dapat deh cerita ini. Dimana ini tuh ada keluarga namanya keluarga Bu Fatma. Dia tuh menumbalkan anaknya yang bernama Mahesa. Iya, tujuannya buat ekonomi supaya lebih membaik ya. Kalau menurut kalian, kira-kira gimana guys? Apakah pesugihan itu benar-benar ada? Komen aja di bawah. So, gue rasa langsung aja berikut adalah ceritanya. Nah, sebelum kita lanjutin, enaknya minum yang seger-seger nih. Pas banget nih buat kalian nonton RJL. Untungnya ada Jele Kolagen. Langsung aja kita minum guys. Bismillahirrahmanirrahim. Emang paling seger tuh kalau minum gel ya, apalagi ini minuman ada vitamin C-nya guys, bagus buat kesehatan. Dan yang lebih menariknya nih, setiap pembelian 6 gel kolagen kalian bisa dapat tas yang multifungsi ini guys. Bisa buat bawa barang-barang kebutuhan kalian kalau lagi pergi-pergi. Caranya gampang banget guys, kalian tinggal foto nih struk pembelian dari 6 produk gele lalu upload di IG story, jangan lupa tag gelenya. Langsung aja kalian bisa beli di Indomaret terdekat. Kejadian ini terjadi di tahun 2005 di sebuah tempat terpencil pelosok gitulah di Jawa Timur. Istrinya namanya Fatma, suaminya namanya Zaki. Mereka adalah keluarga dengan berpenghasilan pas-pasan. Bisa dibilang mereka adalah keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Mereka juga punya satu orang anak nih yang usianya 13 tahun, Mahesa namanya. Fatma adalah seorang ibu rumah tangga usianya 29 tahun. Zaki kepala rumah tangga. Usianya 33 tahun. Mereka berdua mencukupi kebutuhan sehari-hari dari hasil serabutan. Awalnya mereka berdua memiliki usaha bisnis bareng tuh sama partnernya. Tapi sayang mereka berdua ketipu. Hingga akhirnya ekonomi mereka terpuruk beberapa tahun terakhir ini. Fatma hanya mengandalkan kemampuan menjahit pakaiannya tuh untuk menghasilkan uang. Sementara itu Zaki hanya mengandalkan tenaganya untuk bekerja panggilan. Entah sebagai kuli atau bantu-bantu tetangga jika diminta. Sementara itu, Mahesa yang baru aja lulus SD, sampai-sampai nih nggak mampu untuk disekolahin lagi. Karena memang kemampuan ekonomi mereka lagi parah banget. Tuh, dengerin guys, makanya kalian itu jangan suka ngeluh. Karena di luar sana itu masih banyak nih yang belum beruntung secara ekonominya. Pak, gimana ya? Tabungan kita semakin menipis Ki. Untuk makan aja kurang. Sabar dulu ya Bu, besok Bapak bakal pikirin caranya itu bagaimana. Mereka berdua dilanda kebingungan terus-menerus. Beras habis, gas habis, duit habis, terus solusinya gimana? Ngutang apa? Keesokan harinya mereka ya masih bingung juga karena Zaki belum dapat kerjaan, si Fatma itu belum ada pelanggannya tuh yang datang untuk menjahit. Sementara di satu sisi, anaknya Mahesa itu masih ngeyel minta dilanjutkan sekolah ke SMP. Karena didesak kebutuhan yang terus-menerus, akhirnya Fatma ini keluar desa ya, dia pengen nyari informasi tuh dari orang-orang gimana caranya ekonomi keluarga mereka itu dapat pulih kembali. Mereka itu nggak ngadu ke orang tuanya karena satu sisi tuh jauh dan yang satu lagi karena ekonomi dari keluarga mereka masing-masing juga kayaknya nggak dapat membantu. Ya udahlah, Fatma pun terus jalan tuh pergi ke desa sebelah. Fatma menyusuri jalan setapak yang masih banyak pohon-pohon tinggi. Hingga beberapa saat kemudian dia sampai tuh di rumah Bu Siti, pelanggan jahitan Fatma. Kebetulan ini dia tuh sering cerita mengenai keberhasilannya.
Fatma ngelihat rumah Bu Siti tuh kayak mewah gitu loh, besar dan di depannya tuh ada air mancur. Tapi kenapa ya? Rasanya tuh kayak nggak enak gitu loh hawanya, seperti di film-film horor. Permisi, assalamualaikum. Bu Siti, kula nuwun. Mbak Fatma, monggo Mbak. Ini Bu, saya kesini mau itu Mbak. Oh iya, saya sudah tahu. Pasti kamu mau tanya-tanya tentang informasi biar cepat kaya itu kan? Iya Bu, seperti yang pernah saya tanya waktu itu. Soalnya saya sudah bingung banget. Udah, kamu pergi aja sana ke rumah Mbah Jarwo. Nih alamatnya. Di sana nanti kamu bakalan dapet yang kamu inginkan. Mbah Jarwo? Siapa lagi itu coba? Jangan-jangan masih ada hubungannya sama Pak Jarwo lagi. Ya udahlah, setelah selesai tuh dapat informasi, akhirnya Fatma pulang lagi, balik ke rumah. Sesampainya di rumah, Fatma ini menggenggam ya sebuah kertas yang isinya alamat yang tadi, tapi dia masih bingung ya kira-kira apa dia harus melakukan hal seperti ini gitu loh. Dan gak lama Zaki juga pulang ke rumah. Raut wajahnya tuh kelihatan kayaknya dia gagal lagi nih dapat kerjaan. Ya bener aja. Ternyata seharian Zaki itu nyari kerja, dia gagal untuk dapat duit. Si Fatma langsung narik Zaki tuh ke dalam kamar. Dia bilang tadi dapat informasi nih dari Bu Siti kalau lebih baik pergi aja tuh ke dukun di desa sebelah. Zaki awalnya nolak ya. Loh itu kan menyekutukan Tuhan gitu loh. Ngapain kita lakuin hal kayak gitu? Tapi emang karena didesak terus nih sama si Fatma, akhirnya Zaki pun menyetujui ya kalau besok dia akan pergi ke dukun di desa sebelah. Nama orangnya sendiri adalah Mbah Jarwo, yang ternyata dia adalah dukun yang terkenal di daerahnya. Pasiennya cukup banyak. Untungnya belum ada pesulap merah tahun segitu. Salah, maksudnya jalan tuh mereka sampai juga di rumah Mbak Jarwo. Rumahnya terbilang cukup sederhana, masih terbuat dari kayu dengan halaman rumah yang cukup luas. Mbah Jarwo sendiri ternyata udah sepuh. Di situ Fatma ngeliat, ternyata Mbah Jarwo itu mempertahankan keaslian adatnya dari barang-barang yang ada di rumahnya. Di sana juga terparkir banyak kendaraan. Nah, setelah lama menunggu, akhirnya tiba nih giliran Fatma dan Zaki untuk bertemu Mbah Jarwo. Seperti dukun-dukun yang kita nonton di TV, di situ tuh kayak ada kemenyan, terus juga air kembang, terus juga ada kayak pancing dari tanah liat, dan beberapa ornamen lainnya. Zaki dan Fatma pun duduk bersila di depan Mbah Jarwo. Kalian ingin kaya? Iya Mbah, kita kesini karena sudah nggak tahu harus apa. Kami sudah buntu Mbah. Kalian bisa buka warung makan, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya Mbah? Saat buka warung itu, kalian harus memendam tali pocong yang meninggal tepat di hari Selasa Kliwon ataupun Jumat Kliwon. Lalu di mana kita bisa mendapatkannya Mbah? Nanti kalian akan tahu. Setelahnya mereka berdua pamit tuh. Di situ Zaki mikir ya, ini ada-ada aja syaratnya dah. Tali pocong yang meninggal Selasa Kliwon itu adanya di mana coba? Nah, sebelum pulang, Mbah Jarwo juga ngasih sebuah ramuan gitu ya yang ditujukan untuk anaknya nih, Mahesa. Supaya katanya aman tuh dari gangguan-gangguan yang ada. Dan ketika dia udah sampai di rumah, Zaki ini kayak masih ragu gitu loh sama hatinya ya. Gue apa harus jalan perintah dari Mbah Jarwo ya? Tapi di situ Fatma meyakinkan, sudah Pak, jalani saja karena tidak ada jalan yang lain. Malam harinya Fatma ini nyiapin teh hangat ya dengan udah dicampur sama ramuan yang udah dikasih Mbah Jarwo tuh kepada Mahesa. Tapi anehnya nih, di keesokan harinya si Mahesa itu tiba-tiba menggigil, dia sakit tuh selama beberapa hari. Mahesa panas tinggi. Ibu, dingin Bu, dingin. Kira-kira sebenarnya apa isi ramuan itu? Rehat dulu sebentar kalau kata Anji Drive. Gue minum jelly dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim.
Memang seger banget guys kalau minum jelly ini, apalagi udah ada logo MUI sama BP POM-nya. Langsung aja kalian bisa beli di Indomaret terdekat. Dari hari ke hari si Mahesa ini sakitnya makin parah. Zaki mulai mikir tuh kayaknya ada yang nggak beres deh. Dia langsung bilang sama Fatma, udah deh jangan dikasih ramuan itu karena kita lagi. Tapi di situ Fatma bersikeras, loh kan ramuannya harus dikasih sampai habis kata Mbah Jarwo. Ramuannya sendiri tuh bentuknya cair, baunya ya biasa-biasa aja kayak tawar gitu loh. Mereka sendiri nggak tahu sebenarnya apa aja isi dari ramuan itu. Hingga kejadian tidak terduga terjadi. Senin malam, Mahesa meninggal dunia. Sepertinya ia kalah dari penyakit yang dideritanya. Sebagai orang tua, Fatma dan Zaki benar-benar terpukul. Dia kehilangan anak semata wayangnya. Mahesa kenapa ya Pak? Sudah, walau berat kita harus ikhlas Bu. Setelah pemakaman Mahesa selesai, mereka berdua pengen pergi ke rumah Mbah Jarwo. Minta tanggung jawab, kayaknya gara-gara ramuan itu deh anak mereka jadi meninggal. Loh, bukannya ini permintaan kalian? Ingat, Mahesa kebetulan meninggal malam Selasa Kliwon. Dan tali pocongnya bisa kalian pergunakan. Dan juga, jangan lupa bawa segenggam tanah kuburannya. Syoklah di situ mereka mendengar perkataan dari Mbah Jarwo. Kata Zaki dibilang dari awal mending nggak usah dilakuin, malah dilakuin. Karena harusnya anak itu adalah harta yang paling berharga dan tentunya tidak bisa dinilai dan diganti dengan jumlah uang berapapun yang ada. Meski dilanda kesedihan, mereka berdua tetap melakukan apa yang dikatakan oleh Mbah Jarwo. Malamnya tuh mereka berdua kembali menggali kuburan dari Mahesa untuk mengambil tali pocongnya. Lihat samping kiri, kanan, ternyata nggak ada siapa-siapa tuh di kuburan. Mereka mulai menggali kuburan anaknya. Maafkan bapak dan ibu mulai. Nggak kerasa, air mata dari Fatma pun menetes membasahi tanah kuburan anaknya. Beberapa bulan berlalu, sekarang Bu Fatma sama Zaki ini membuka usaha warung makanan gitulah dengan berbagai macam makanan. Mereka juga nggak menduga ya kalau warung makanannya ini disukain banyak orang dan laris manis. Untung dari usahanya sendiri mereka pakai ini untuk bayar cicilan tempat rumah makannya, modal-modalnya dan keperluan rumah tangga lainnya. Mereka buka tuh warung dari sekitar jam 10 siang sampai jam 4 sore, di mana dari hari ke hari stok makanannya itu makin lama makin terus bertambah. Perekonomian Fatma sama Zaki terus melesat dengan cepat. Saking ramenya belum sampai 1 tahun mereka udah bisa beli mobil bekas. Walau begitu masih tetap aja ada perasaan bersalah dari Fatma. Hingga di suatu hari nih ada hal yang bikin Fatma ini syok. Ma, itu di sana ada hantu. Kasian deh. Apa Dek? Kamu lihat apa? Kakak itu disuruh ngeludahin makanan. Deg-degan lah di situ si Fatma. Kok bisa tahu nih bocah? Fatma takut ketahuan pada saat itu. Setelah kejadian anak kecil itu, beberapa warga juga sempat mengaku ya dia melihat ada sosok pocong mirip Mahesa di rumah makan itu. Ya namanya warga kan pasti apal ya Mahesa itu sosoknya kayak seperti apa. Dari situlah mulai ada desas-desus dari warga. Jangan-jangan Mahesa ini ditumbalin lagi biar warung keluarga Bu Fatma ini laris manis. Di situ Bu Fatma panik, was-was, takut ya ketahuan sama warga. Akhirnya di malam harinya dia pergi tuh ke rumah Mbah Jarwo. Kali ini naik mobil, udah nggak jalan kaki lagi. Disitulah cerita tuh Fatma sama Mbah Jarwo ya kalau dia itu takut ketahuan. Ya udah akhirnya
Mbah Jarwo itu ngasih ramuan supaya suaminya itu meminum ramuan tersebut. Ingat Fatma, apa yang ditukar tidak bisa dikembalikan. Apa yang kamu minta pasti harus ada imbalannya. Fatma sepertinya pikirannya udah kesetanan gitu loh. Dia akhirnya ngasih ramuan yang sama tuh yang dulu dia kasih ke Mahesa, ke suaminya, Zaki. Uniknya selang beberapa hari Zaki ini sakit dan walau udah berobat dia masih belum sembuh juga. Zaki yang awalnya nggak mikir aneh-aneh, dia tuh kaget ya ketika melihat di kamar ada sebuah kotak ya yang isinya tuh kayak ramuan yang dulu tuh yang dia kasih ke Mahesa. Disitulah guys terjadi pertempuran yang hebat, udah kayak Avenger lawan Thanos. Akhirnya si Fatma ini mengaku ya dia menangis kalau dia sering memberi ramuan dari Mbah Jarwo itu ke suaminya. Zaki pun akhirnya memilih untuk kabur pergi dari rumah karena dia pikir sepertinya istrinya ini udah nggak waras lagi. Keesokan paginya Fatma ini lemes, dia muntah berulang kali, entah stres ya, mikirin takut ketahuan apa mikirin suaminya. Tapi yang jelas dia tetap buka warung tuh seharian. Uniknya pada hari itu warung cukup sepi. Dan di malam harinya si Zaki ini datang dong ke warung, kali ini dia datang bersama Pak Ustadz. Kamu ngapain bawa dia segala? Bu, sudahi semuanya, sebelum semuanya terlambat. Kasihan anak kita. Gendeng kamu iku? Astagfirullah. Pak Ustadz langsung tuh mengelilingi dapur yang ada di rumah makan itu. Sementara si Fatma, dia tuh menatap wajah suaminya dengan sangat marah ya. Sepertinya Fatma ini udah kesetanan. Pak Ustadz memeriksa setiap sudut tuh hingga akhirnya dia menemukan ada sebuah tanah kuburan. Dan ada juga tali pocong, sepertinya itu punya Mahesa di bagian dapur. Setelah digali tuh akhirnya Pak Ustadz membacakan doa tuh, yang tenang ya kamu nak di sana katanya. Fatma di situ histeris ya, nggak tahu kenapa ya, apa dia panik gitu loh, apa dia takut miskin. Tapi Pak Ustadz ini langsung inisiatif ya baca-baca doa untuk meruqyah si Fatma. Gak lama Fatma ini mual-mual terus muntah-muntah gitu loh dan dia akhirnya pingsan. Si Zaki sama Pak Ustadz langsung bawa Fatma itu ke rumah buat istirahat. Lalu mereka lanjut lagi tuh pergi ke kuburan Mahesa untuk mendoakannya. Mari kita doakan anakmu Zaki. Keesokan harinya Pak Ustadz tuh kembali datang. Di situ Zaki bilang kalau istrinya si Fatma jadi sering melamun dan mencari-cari anaknya Mahesa. Mungkin aja ya pada saat itu si Fatma ini benar-benar gelap mata, sebuah pelajaran mahal di mana dia harus kehilangan anak semata wayangnya. Karena trauma yang sangat mendalam, akhirnya rumah makan itu ditutup juga. Ya sayang juga sih sebenarnya, tapi kan trauma ya gimana lagi. Si Zaki akhirnya mendapat pekerjaan dengan suka bantu-bantu Pak Ustadz di pondok pesantren. Sementara Fatma, dia kerap melamun menangisi kepergian anaknya yang sudah tiada. Itu dia guys, sebuah kisah tentang pesugihan. Pernah ada nggak sih kerabat atau teman dekat kalian yang ngelakuin pesugihan? Atau jangan-jangan kalian sendiri nih yang pernah ngelakuin pesugihan? Boleh banget dong komen di bawah. Siapa tahu nanti bisa gue undang di acara obrolan malam Jumat. Kalau menurut gue guys, hal kayak gini mending kita hindarin lah. Karena untuk menjadi kaya itu menurut gue adalah sebuah seni. Nikmatin aja prosesnya. Karena yang mahal itu menurut gue adalah prosesnya, bagaimana kita menapaki tangga satu demi satu untuk menjadi puncak. Itulah yang membuat Anda menjadi orang yang sangat mahal. Aja jadi motivator gue. Demikian episode pada kali ini. Ambil baiknya buang buruknya. Dengan ada kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut. Tapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.